Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya kita bisa memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, punya tempat untuk tumbuh dan merasa diterima. Yuk, kita lihat gimana caranya membangun dunia di mana nggak ada satu orang pun yang merasa ditinggalkan. Nah, pertanyaan ini nih inti dari semua obrolan kita. Gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah ruang di sekolah, di lingkungan rumah, di masyarakat, di mana setiap anak bisa dengan tulus merasa, di sini tempatku. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari tantangan yang ada, terus kita bedah filosofi inklusi, kita intip juga aksi nyatanya di Sidoarjo, kita bongkar pilar-pilar pendukungnya, dan terakhir, kita lihat gimana sih masa depan yang bisa kita bangun bersama. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Untuk bisa menemukan solusi, kita harus paham dulu masalahnya kan? Jadi, mari kita pahami dulu siapa yang kita bicarakan, dan apa saja sih rintangan yang mereka hadapi setiap hari. Jadi, siapa sih yang dimaksud anak berkebutuhan khusus atau ABK itu? Sederhananya, mereka adalah anak-anak yang mungkin punya tantangan, bisa jadi fisik, cara berpikir, atau cara bersosialisasi yang membuat mereka butuh dukungan ekstra untuk bisa beraktivitas dan belajar seperti teman-temannya. Dan tantangannya itu, bukan cuma soal pelajaran di sekolah. Coba bayangkan, betapa sulitnya untuk bisa ngobrol sama teman, sulit mengelola emosi, dan yang paling berat, terus-terusan merasa dihakimi atau nggak diterima. Seringkali stigma dari lingkungan inilah yang jadi tembok penghalang paling besar. Nah, setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita masuk ke solusinya. Ada sebuah gagasan yang kuat banget, namanya inklusi. Ini bukan sekadar metode, tapi benar-benar cara pandang baru yang mengubah total cara kita melihat pendidikan. Coba lihat deh evolusi cara berpikir kita. Dulu, idenya adalah si anak yang harus dibuat normal biar bisa masuk ke sistem. Terus berkembang, sampai akhirnya kita sampai pada ide inklusi penuh, di mana logikanya dibalik total. Bukan anak yang harus menyesuaikan diri, tapi masyarakat dan sistemlah yang harus beradaptasi untuk merangkul setiap anak. Pergeseran yang luar biasa, kan? Saya suka banget analogi puzzle ini. Inklusi itu persis kayak gini. Setiap anak, setiap keluarga, setiap guru, itu adalah kepingan puzzle yang unik dan berharga. Kalau satu saja hilang, gambaran utuh masyarakat kita nggak akan pernah lengkap. Jadi, pendidikan inklusif itu apa sih? Definisinya sebenarnya simpel. Semua anak, apapun kondisinya, belajar bareng di satu kelas yang sama. Bukan soal, nanti kamu boleh gabung kalau sudah siap, tapi soal hak mereka untuk jadi bagian dari kelompok sejak hari pertama. Nah, ini penting banget untuk dibedakan. Inklusi itu beda sama integrasi. Kalau integrasi, itu ibaratnya bilang, oke, kamu boleh masuk, tapi kamu ya yang harus adaptasi. Kalau inklusi sejati, justru sistem sekolahnya, cara mengajarnya, lingkungannya yang diubah biar cocok untuk semua anak. Jadi bebannya ada di sistem, bukan di anak. Oke, teorinya kedengaran bagus, tapi gimana prakteknya di lapangan? Nah, mari kita lihat sebuah contoh nyata yang sangat inspiratif dari Sidoarjo, Indonesia. Di Sidoarjo, ada sebuah inisiatif komunitas bernama Sebaya. Mereka menunjukkan betapa kuatnya kalau masyarakat bergerak bersama. Mereka nggak cuma fokus bantu anak-anak di sekolah, tapi juga membangun sistem dukungan emosional dan sosial yang kuat. Jadi, waktu kita bilang dukungan psikososial, itu maksudnya apa sih? Kedengarannya agak teknis ya, tapi sebenarnya konsepnya bisa dipecah jadi 3 pilar utama yang sangat praktis. Jadi, model di Sidoarjo ini berdiri di atas 3 pilar. Pertama, ada pendampingan emosional, buat bantu anak-anak lebih pede dan bisa ngatur perasaan mereka. Kedua, pengembangan skill sosial. Ini beneran diajarin gimana caranya berteman dan berinteraksi. Dan ketiga, ini kuncinya, kolaborasi erat dengan orang tua. Biar dukungan yang diberikan itu nyambung antara di luar dan di dalam rumah. Contoh dari Sidoarjo tadi ngasih kita harapan dan model yang bisa ditiru. Sekarang, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar. Apa saja sih langkah-langkah ke depan untuk membangun masa depan yang benar-benar inklusif? Tentu saja perjalanannya nggak akan mudah. Kita harus jujur, masih banyak banget hambatannya. Stigma di masyarakat itu masih ada. Sumber daya dan pelatihan buat para guru juga masih terbatas. Dan yang paling menantang, menjaga agar sekolah, keluarga, dan komunitas bisa terus bekerja sama secara konsisten. Tapi yang penting untuk kita ingat, inklusi ini bukan cuma soal kebaikan hati.
Ini adalah hak yang sudah dijamin oleh hukum di Indonesia dari level Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Menteri. Jadi ini adalah kewajiban kita bersama untuk memenuhinya. Pada akhirnya, semua upaya ini mengerucut pada satu janji sederhana tapi sangat kuat. Tidak boleh ada anak yang tertinggal. Ini adalah komitmen global, dan ini juga komitmen kita. Dan mungkin pengingat yang paling menyentuh bukan datang dari teori yang rumit, tapi dari sini. Dari sebuah gambar sederhana karya seorang anak yang pesannya sangat jelas, lebih baik saat kita bersama. Inilah tujuan akhir dari semua ini kan? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini untuk Anda. Karena membangun dunia yang inklusif itu bukan cuma tugas pemerintah atau sekolah. Ini adalah tanggung jawab kita semua, yang dimulai dari tindakan-tindakan kecil. Jadi, apa satu langkah yang bisa Anda ambil minggu ini untuk membuat lingkungan Anda jadi tempat yang lebih nyaman untuk semua orang? Terima kasih sudah menyimak.